Kakinya menginjak tanah dan bola hitam yang paling brutal bergegas maju dengan suara saat yang bukan bang. Serangan gelombang sonik sekali lagi melonjak ketika Wang Chen memasuki area di sekitar tangga batu. Namun Wang Chen mengandalkan dokinya yang kuat untuk menahan gelombang sonik ini. Langkah kakinya muncul seolah-olah dia sedang terbang saat dia menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan puncak gunung. Wang Chen sekali lagi melesat maju. Akhirnya, Wang Chen terbalik di udara dan mendarat di atas gunung dengan tawa yang keras. Selamat, dia berhasil. Sudut mulut Jinxi juga terangkat saat dia berbicara ketika tatapannya melihat puncak gunung. Siapa selanjutnya? Xiao Yan tidak cemas muncul setelah mendengar suara yang keluar dari mulut Jinxi. Pandangannya berbalik dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau perlahan berjalan. Secara alami, wanita itu adalah Mu Qingluan dari Papiliun Bintang Jatuh. Mu Qingluan dari Papiliun Bintang Jatuh menyapa penatua Jinxi. Wanita muda itu yang bernama Mu Qingluan berdiri dan berbicara dengan Jinxi dengan senyum manis. Wajahnya juga menunjukkan tampilan lucu. Wajah Jinxi yang cuek akhirnya menunjukkan senyum ketika matanya memandang Mu Qingluan. Dia menganggukkan kepalanya dan perlahan berkata, "Nona Qingluan benar-benar sangat manis. Saat itu, klanmu memintamu untuk menjadi murid Peng Junje. Dari kelihatannya sekarang, tampaknya itu keputusan yang cukup bagus." Peng Junje. Xiao Yan perlahan menggeser matanya ke panggung dan tiba-tiba terdiam saat ini. Setelah itu, dia perlahan menoleh dengan agak kaku. Tatapannya agak tidak percaya karena terkunci pada Mu Qingluan yang sebenarnya adalah murid Peng Junje. Mu Qingluan ini adalah anggota dari Papiliun Bintang Jatuh. Jika Peng Junje adalah gurunya, maka Peng Junje kemungkinan seorang dari Papiliun Bintang Jatuh. Pikiran ini dengan cepat berputar di hati Xiao Yan. Kegembiraan juga melonjak di wajahnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan informasi tentang Peng Junje. Sementara pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan, kaki Mu Qingluan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia terus naik ke ujung tangga batu. Ketika gelombang sonik melonjak dari segala arah, seekor burung kecil dan imut dikeluarkan dari mulutnya. Di bawah dengungan burung kecil dan imut ini, gelombang sonik yang melonjak dengan cepat berserakan. Dalam sekejap, gelombang sonik ini menjadi kacau. Selama kekacauan ini, Mu Qingluan naik dengan santuy. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Cukup banyak orang yang terpana ketika mereka melihat Mu Qingluan naik ke puncak gunung dengan mudah. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita ini melewati gelombang sonik yang gila ini dengan cara yang santuy. Selamat, dia berhasil. Siapa selanjutnya? Jinxi tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Mu Qingluan dengan mudah mencapai puncak gunung. Xiao Yan juga terpana selama beberapa waktu karena melihat Mu Qingluan dengan mudah melewati pos pemeriksaan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa. Matanya perlahan melihat sekelilingnya. Pada saat ini, masih ada sekitar 10 orang termasuk Xiao Yan dan Nalan Yanran yang belum mencoba. Xiao Yan mengembuskan napas dengan lembut setelah melihat bahwa tidak ada yang berani melangkah maju. Dia menoleh, mengangkat dagunya ke arah Nalan Yanran dan melangkah maju di depan tatapan semua orang. Di belakangnya, Nalan Yanran merasa ragu sejenak sebelum mengikuti. Semua tatapan yang hadir dengan cepat berkumpul pada Xiao Yan dan Nalan Yanran. Keempat orang di puncak gunung juga melemparkan pandangan mereka ke bawah dengan perasaan yang berbeda. Junior Xiao Yan ini menyapa penatua Jinxi. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan penuh hormat. Xiao Yan, mata Jinxi sedikit menyipit saat mendengar nama ini. Dia memang pernah mendengar tentang nama Xiao Yan ini yang bahkan Petian tidak dapat menangkapnya. Tidak terduga bahkan dia telah datang ke tempat ini. Susunan gelombang suara akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang. Apakah kamu yakin ingin membawa orang lain? Mata Jinxi melirik Nalan Yanran sambil berbicara. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Nalan Yanran di belakangnya mulai ragu dan berbisik kepada Xiao Yan. Mengapa kamu tidak naik sendiri? Membawa saya akan menjadi beban bagimu. Ikuti saja saya. Perlakukan itu sebagai hadiah baginya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke tangga batu. Hadiah untuk guru ya. Nalan Yanran menatap punggung Xiao Yan. Perasaan malu juga muncul di matanya. Dia segera menghela napas, mengangkat kakinya dan mengikuti Xiao Yan. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan dan Nalan Yanran perlahan berhenti di depan tangga batu. Tatapan Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada tikus emas di sekitar tangga batu. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Kakinya menginjak tanah dengan keras setelah raungannya terdengar dan dia berubah menjadi sosok ringan yang melesat ke puncak gunung dengan cara seperti gila.
Di belakangnya, Nalan Yanran juga mengeluarkan doki di tubuhnya untuk meningkatkan kecepatannya sambil mengikuti di belakang Xiaoyan. Pekik, pekik, pekik. Setelah Xiaoyan dan Nalan Yanran melesat maju hampir 100 meter di atas tangga batu, gelombang sonik yang menusuk telinga tiba-tiba muncul seperti badai. Itu masuk melalui setiap lubang pada tubuh Xiaoyan dan Nalan Yanran. Tubuh Xiaoyan dan Nalan Yanran hampir mendegang pada saat yang sama ketika gelombang sonik ini muncul. Namun, Xiaoyan dalam kondisi sehat walafiat dengan mengandalkan kekuatan besar dari dokinya. Dia bisa dengan kuat menahannya. Meskipun kecepatannya telah berkurang, dia akhirnya bisa menahannya. Namun, wajah cantik Nalan Yanran di belakangnya menjadi sedikit pucat. Kecepatannya dengan cepat berkurang ketika gelombang sonik yang menusuk telinga ini muncul dan doki di dalam tubuhnya juga mulai menjadi kacau. Nalan Yanran dengan erat mengepalkan giginya. Dia melihat punggung Xiaoyan yang tidak jauh darinya dan dengan kuat menahan rasa sakit dari jiwanya. Doki di tubuhnya melonjak keluar tanpa henti, membentuk banyak pertahanan di sekitar tubuhnya saat dia mencoba untuk menghentikan serangan gelombang sonik ini. Sosok Xiaoyan dan Nalan Yanran dengan tergesa-gesa menaiki tangga batu yang panjang ini. Gelombang sonik dari segala arah tampaknya memiliki bentuk nyata saat mereka melewati setiap ruang di sekitar tangga batu. Setiap kali Xiaoyan dan Nalan Yanran maju, mereka akan menghabiskan banyak sekali doki. Hanya saat itulah mereka dapat mencapai tujuan mereka. Pekik, 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 pekik. Xiaoyan dan Nalan Yanran akhirnya menerobos tengah dari jarak tangga batu di depan tatapan semua orang. Namun, wajah cantik Nalan Yanran sangat pucat pada saat ini. Kalau bukan karena ketekunannya, dia mungkin akan kesulitan untuk bertahan sampai sejauh ini. Wajah Nalan Yanran secara bertahap menjadi buram. Dia melihat sosok Xiaoyan di depan yang tampak kurus. Kruk, kruk. Pada saat tertentu, doki Nalan Yanran tiba-tiba menghilang dan tubuhnya tiba-tiba diam. Segera, dia meludahkan seteguk darah segar. Matanya dengan cepat berubah menjadi gelap dan tubuhnya jatuh seperti layang-layang yang putus benangnya. Maaf, aku sudah melakukan yang terbaik. Nalan Yanran perlahan menutup matanya setelah merasakan doki yang melemah di dalam tubuhnya. Gumaman lembut juga terdengar di dalam hatinya. Cukup banyak orang di panggung tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mereka melihat Nalan Yanran terbang kembali setelah akhirnya tidak tahan lagi. Mereka tanpa sadar merasa marah terhadap Xiaoyan karena tidak mampu memberikan perlindungan padanya. Bertingkah begitu sombong dan merugikan orang lain dan diri sendiri. Nona Peng menggelengkan kepalanya dengan lembut di puncak gunung saat dia berbicara dengan suara mengejek. Orang ini cukup kuat, dia belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Tang Yin merasa ragu sejenak sebelum perlahan berbicara. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang bocah ini. Wang Chen mengerutkan mulutnya dan dengan ganas tertawa. Itu mungkin tidak benar. Orang ini mungkin masih muda, tetapi bahkan saya tidak bisa melihatnya. Selain itu, ia dapat melarikan diri dari tangan pemimpin pavilion petir angin utara Fetian. Meskipun ia mendapat bantuan kekuatan spiritual, kemungkinan dia juga memiliki kemampuan. Mo Yingluan di samping menutup mulutnya dan tertawa. Suara gemuruh tiba-tiba bergema dari tangga batu sementara keempat orang itu ngebacrit. Segera, mereka melihat tubuh Xiaoyan tiba-tiba muncul di bawah gelombang sonik. Ketika dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Yanran. Dia mengulurkan lengannya dan memegang pinggang Nalan Yanran. Hah? Gerakan 3000 petir. Ini benar-benar seperti rumor yang beredar. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin. Melihatnya sekarang, ini memang benar. Mo Yingluan segera berbicara dengan terkejut ketika dia melihat bayangan yang menghilang dari gelombang sonik itu. Dia hanya seorang pencuri kecil. Nona Peng melirik Mo Yingluan dengan cuek dan suaranya ganas. Seorang pencuri kecil tidak akan bisa melarikan diri dari tangan kepala pavilion petir angin utara Petian. Mo Yingluan tidak merasa takut pada Nona Feng. Sebagai gantinya, dia melengkungkan mulut kecilnya dan tertawa pelan. Nona Feng merasa marah dan langsung menatap Mo Yingluan setelah kata-katanya terdengar. Namun, karena identitas pihak lain, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan mengalihkan pandangan ganasnya ke arah Xiaoyan di tangga batu. Dia berkata, kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana dia akan membawa gadis itu melewati gerombolan suara tikus ini. Xiaoyan memeluk pinggang Nalan Yanran di depan mata semua orang. Tubuhnya berhenti di udara ketika tatapannya terfokus dengan penuh perhatian pada gerombolan tikus 9 emas di bawah ini. Kamu harus melewati formasi ini sendirian. Saya tidak dapat melewati formasi besar ini, ucap Nalan Yanran. Gunakan dokimu yang tersisa untuk menutupi telingamu. Saya mengatakan bahwa saya akan memimpinmu melewati formasi ini dan saya akan melakukannya, ucap Xiaoyan. Nalan Yanran merasa ragu sejenak ketika dia melihat desakan Xiaoyan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menggunakan doki yang tersisa untuk menutupi kedua telinganya dengan cepat. Pekik, 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 pekik. Gerombolan tikus 9 emas yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Tatapan mereka langsung terkunci pada Xiaoyan di langit.
langit. Segera mulut mereka dengan cepat dibuka dan gelombang sonik yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya dipancarkan seperti petir. Xiaoyan melihat gelombang sonik yang gila ini dari udara. Mulutnya berdenyut dan wajahnya memerah. Sesaat kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya, mengaum. Gemuruh seperti singa dan harimau meraung tiba-tiba muncul di langit. Gelombang suara besar melilit seluruh gunung mata surga. Raungan yang mengejutkan ini bahkan mengandung raungan naga yang aneh. Naga mengaum. Wajah Jinxi perlahan berubah pada saat ini, sementara dia tanpa sadar berteriak. Gelombang sonik besar dari Xiaoyan bergerak di depan banyak tatapan terkejut. Itu bertabrakan dengan keras dengan gelombang sonik dari gerombolan tikus itu. Setelah itu, gelombang sonik dari gerombolan tikus itu perlahan menghilang. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.